Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sistem Informasi Akuntansi kelas B akan mempresentasikan mengenai strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Favian Rizkullah NPM 18210. Selanjutnya, Natasha Aurelia Safitri NPM 19096. Selanjutnya, saya sendiri Nur Faizah NPM 19101. Selanjutnya, Hairunisa NPM 19219. Dan yang terakhir, Alfariko Sabilillah NPM 19281. Yang pertama, introduction. Dalam bab ini, kita dapat mempelajari 3 cara untuk memperoleh sistem informasi dengan membeli perangkat lunak, mengembangkan perangkat lunak secara internal, dan menyewa perusahaan untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem tersebut. Kita juga dapat mempelajari 4 cara untuk meningkatkan proses pengembangan, seperti Business Process Redesign, Prototyping, Agile Development Technologies, dan Computer-Aided Software Engineering Tools. Membeli software. Di masa awal komputer, sulit untuk membeli perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna. Tapi itu sudah tidak lagi terjadi. Sebuah survei Deloitte dan Touche menemukan bahwa sebagian besar kepala petugas informasi mengharapkan untuk mengganti sistem mereka saat ini dengan paket seperangkat lunak yang tersedia secara komersial. Banyak organisasi, terutama yang lebih besar, membeli paket Enterprise Resource Planning atau ERP yang mengintegrasikan semua aspek organisasi perusahaan. Perangkat lunak komersial. Perangkat lunak komersial dijual kepada pengguna dengan persyaratan serupa. Sistem turnkey adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang dijual sebagai satu paket. Vendor akan menginstal sistem dan pengguna akan menyalakan kuncinya. Banyak sistem turnkey ditulis oleh vendor yang berspesialisasi dalam industri tertentu seperti dokter, bengkel mobil, restoran, dan toko retail. Masalah utama dengan perangkat lunak komersial atau perangkat lunak siap pakai adalah bahwa perangkat lunak itu mungkin tidak memenuhi semua kebutuhan informasi perusahaan. Masalah ini dapat diatasi dengan memodifikasi perangkat lunak tersebut. Penyedia software as a service. Penyedia software as a service menyediakan aplikasi perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diakses pelanggan menggunakan internet. Hal ini memberikan skalabilitas seiring pertumbuhan bisnis dan akses global ke informasi. Hal ini juga dapat mengotomatiskan peningkatan perangkat lunak, memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi keuangan inti daripada masalah teknologi informasi, dan dapat mengurangi biaya perangkat lunak dan biaya administrasi. Perusahaan yang membeli perangkat lunak AIS mengikuti siklus hidup pengembangan sistem normal, kecuali ketika selama desain sistem konseptual, perusahaan menentukan apakah perangkat lunak yang memenuhi persyaratan AIS tersedia, dan jika demikian, apakah akan membelinya atau membuatnya sendiri. Lalu ketika beberapa desain fisik dan implementasi serta langkah-langkah konversi dapat dihilangkan, misalnya perusahaan biasanya tidak perlu merancang, mengkode, dan menguji modul program atau mendokumentasikan program komputer. Selanjutnya yaitu memilih sebuah vendor. Perangkat keras, service, maintenance, serta keputusan sumber daya sistem informasi lainnya dapat dibuat secara independen dari keputusan untuk membuat atau membeli perangkat lunak, meskipun keputusan tersebut mungkin bergantung pada keputusan perangkat lunak. Vendor dapat ditemukan melalui referensi, konferensi, majalah industri, serta internet. Memilih vendor yang baik juga harus dilakukan dengan hati-hati, karena vendor yang memiliki sedikit pengalaman, modal yang tidak mencukupi, atau produk yang buruk yang membuat vendor tersebut gulung tikar dan meninggalkan pelanggan, serta produk mereka tanpa dukungan atau bantuan. Masalah ini juga dapat terjadi bahkan ketika memilih vendor yang terjamin. Untuk selanjutnya yaitu perolehan hardware dan software. Perusahaan yang membeli sistem besar atau kompleks mengirimkan vendor request for proposal atau RFP dan meminta mereka untuk mengusulkan sistem yang memenuhi kebutuhan mereka. Proposal terbaik biasanya diselidiki untuk memverifikasi bahwa persyaratan perusahaan dapat dipenuhi. Menggunakan request for proposal merupakan hal yang penting karena RFP bisa menghemat waktu, menyederhanakan proses pengambilan keputusan, mengurangi kesalahan, serta menghindari potensi perselisihan.
RFP untuk spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat memiliki biaya total yang lebih rendah dan membutuhkan lebih sedikit waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi. Tetapi RFP tidak mengizinkan vendor untuk merekomendasikan teknologi alternatif. Meminta sistem yang memenuhi tujuan dan persyaratan kinerja tertentu menyerahkan masalah teknis kepada vendor, tetapi lebih sulit untuk dievaluasi dan seringkali menghasilkan tawaran yang lebih mahal. Selanjutnya yaitu mengevaluasi proposal dan memilih sistem. Proposal yang kurang informasi penting, gagal memenuhi persyaratan minimum atau ambigu akan langsung diterminasi. Proposal yang lolos penyaringan awal ini akan dibandingkan dengan persyaratan sistem untuk menentukan apakah semua persyaratan wajib dipenuhi dan beberapa banyak persyaratan yang diinginkan dipenuhi. Vendor teratas diundang untuk mendemonstrasikan sistem mereka menggunakan data yang disediakan perusahaan untuk mengukur kinerja sistem dan memvalidasi klaim vendor. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi In-house. Sekarang ini, banyak organisasi memerlukan sistem yang sangat disesuaikan untuk operasi yang mereka perlukan. Jadi, perusahaan-perusahaan ini sering merancang sistem informasinya sendiri melalui kegiatan pengembangan sistem rumah atau yang disebut dengan sistem informasi in-house ini. Nah, dalam pengembangannya ini membutuhkan pemeliharaan sistem yang secara full-time. Sistem informasi in-house ini disebut juga sebagai perangkat lunak yang dibuat khusus, yang artinya perangkat lunak yang dikembangkan dan ditulis di dalam untuk memenuhi kebutuhan unik sebuah perusahaan tertentu. Nah, perangkat lunak yang dibuat khusus ini bisa diciptakan secara in-house atau juga bisa diperoleh dari perusahaan luar yang dibayar untuk membuat perangkat lunak tersebut. Nah, ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan kalau perangkat lunak itu diciptakan secara in-house. Yang pertama, harus memprediksi waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, adanya perencanaan yang cukup matang. Yang ketiga, harus adanya komunikasi, kerjasama, dan dukungan dari manajemen puncak. Dan yang keempat, harus memperhatikan staf yang berkualifikasi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan kalau perangkat lunak itu harus diperoleh dari perusahaan luar. Yang pertama, pengalaman pemahaman perusahaan luar. Jadi harus memilih dengan cermat perusahaan itu yang memiliki pengalaman dalam industri perusahaannya dan pemahaman mendalam mengenai bagaimana perusahaan itu bisa menjalankan bisnisnya. Yang kedua, yaitu merencanakan proyek yang detail. Jadi harus merencanakan proyek yang detail dan harus secara berkala untuk bisa mengawasi tiap langkah dalam proses pengembangan ini. Yang ketiga yaitu berkomunikasi secara efektif supaya di sini tidak terjadi miskomunikasi antara perusahaan yang membuat sistem perangkat lunak ini dan perusahaan yang ingin dibuatkan sistem perangkat lunaknya. Dan yang terakhir yaitu harus mengendalikan biaya. Jadi harus mengendalikan seluruh biaya dan meminimalkan aliran pengeluaran kas sampai proyek itu bisa diterima oleh perusahaan yang diinginkan. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh pengguna akhir. Nah, di sini pengguna akhir yang dimaksud bisa jadi seorang manajer, petugas operasional, akuntan, ataupun auditor internal. Komputasi pengguna akhir atau end user computing merupakan pengembangan, penggunaan, dan pengendalian terus-menerus atas sistem informasi yang berbasis komputer oleh pengguna. Komputasi pengguna akhir ini terdiri dari orang-orang yang menggunakan teknologi informasi untuk bisa memenuhi kebutuhan informasinya, daripada harus bergantung pada profesional sistem. Nah, dengan para pengguna akhir ini bisa memenuhi kebutuhan informasinya, maka mereka akan menyadari bahwa komputer itu memenuhi lebih dan lebih banyak kebutuhan informasi. Selain itu, peningkatan akses terhadap data juga bisa menciptakan banyak penggunaan dan kebutuhan informasi yang baru, sehingga pertumbuhan pada IUC ini akan berkembang sangat cepat. Pertumbuhan end user computing mengubah peran staf sistem informasi karena IUC ini mengembangkan sistem pemrosesan transaksi dan database seluruh perusahaan, serta menyediakan banyak informasi untuk pengguna akhir itu. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian komputasi pengguna akhir. Keuntungannya yang pertama yaitu penciptaan, pengendalian, dan implementasi pengguna. Jadi dibandingkan dengan Departemen Sistem Informasi, pengguna ini lebih mengendalikan proses pengembangan, karena pengguna itu bisa memutuskan apakah sebuah sistem itu harus dikembangkan
atau tidak, dan informasi apa yang penting. Yang kedua, yaitu sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi, sistem yang dikembangkan oleh pengguna akhir cenderung memenuhi kebutuhan penggunanya, karena pengguna ini bisa menemukan cacat yang tidak diketahui oleh orang-orang sistem informasi. Yang ketiga, yaitu ketepatan waktu. Jadi, dengan adanya komputasi ini, pengembangan sistem itu tidak akan memakan waktu yang lebih lama. Yang keempat, membebaskan sumber data sistem. Jadi, lebih banyak kebutuhan informasi yang bisa dicapai pengguna, maka lebih banyak waktu yang dapat dimanfaatkan Departemen Sistem Informasi untuk aktivitas pengembangan dan pemeliharaan, sehingga bisa mengurangi pekerjaan yang tertunda, baik yang terlihat maupun tidak terlihat atas proyek pengembangan sistem. Yang terakhir yaitu fleksibilitas dan kemudahan penggunaan. Jadi, sebagian besar perangkat lunak end user computing mudah dipahami dan digunakan, sehingga pengguna itu bisa mengubah informasi yang mereka hasilkan atau bisa memodifikasi aplikasi kapanpun. Selanjutnya, kerugian dari komputasi pengguna akhir. Yang pertama, kesalahan logika dan pengembangan. Jadi, karena sedikitnya pengalaman dalam pengembangan sistem, maka pengguna akhir itu bisa membuat kesalahan dan mereka pun tidak menyadari bahwa kesalahan itu telah terjadi. Yang kedua, yaitu aplikasi yang diuji dengan tidak layak. Jadi, pengguna itu cenderung kurang menguji aplikasinya dikarenakan mungkin mereka tidak menemukan kebutuhan untuk melakukan atau kesulitan melakukannya, atau bisa jadi karena membutuhkan waktu untuk menguji aplikasi tersebut. Yang ketiga yaitu sistem yang tidak efisien, karena sebagian besar pengguna akhir ini bukan seorang pemrogram atau seorang yang terlatih dalam pengembangan sistem, sehingga sistem ini bisa menjadi tidak selalu efisien. Yang keempat yaitu sistem yang dikendalikan dan didokumentasikan dengan buruk. Sistem yang dibuat oleh pengguna didokumentasikan dengan tidak memadai karena pengguna ini merasa bahwa tugasnya itu membosankan dan tidak penting, sehingga banyak pengguna akhir yang tidak mengimplementasikan pengendalian untuk bisa melindungi sistemnya itu. Yang kelima yaitu sistem yang tidak kompatibel. Karena perusahaan itu menambahkan peralatan pengguna akhir tanpa harus mempertimbangkan implikasi teknologi terlebih dahulu, maka akan memiliki perbedaan perangkat keras dan perangkat lunak atau jaringan yang akan sulit didukung. Nah, dari sini kompatibilitas di antara seluruh sistem secara signifikan akan menurunkan biaya. Yang keenam yaitu duplikasi sistem dan data serta sumber daya yang terbuang. Jadi, pengguna akhir itu biasanya tidak sadar kalau pengguna lainnya itu bisa memiliki kebutuhan informasi yang sama dengannya. Nah, dari sini akan menghasilkan sistem duplikat atau sistem yang ganda. Akibatnya, pengguna yang tidak berpengalaman ini bisa melakukan lebih banyak pengembangan dari yang bisa dilakukan oleh pengguna lainnya. Nah, dari sini juga bisa menyebabkan terbuangnya waktu dan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu peningkatan biaya. Komputasi pengguna akhir ini memiliki biaya kesempatan yang tinggi kalau dapat mengalihkan perhatian pengguna dari pekerjaan utamanya, sehingga bisa meningkatkan waktu dan permintaan data pada sistem informasi perusahaan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengelola dan mengendalikan end user computing atau komputasi pengguna akhir. Jadi, organisasi harus mengelola dan mengendalikan end user computing. Dengan membentuk pengendalian Departemen Sistem Informasi, ini akan menghalangi end user computing dan mengeliminasi manfaatnya. Namun, meskipun demikian, jika organisasi tidak memiliki pengendalian terhadap para pengguna akhir, seperti misalnya jenis peralatan apa yang dibeli atau bagaimana peralatan itu digunakan, maka hal tersebut cenderung akan menimbulkan masalah yang signifikan. Nah, cara yang terbaik yang bisa dilakukan yaitu dengan menyediakan panduan dan standar yang cukup untuk mengendalikan sistem tersebut, tetapi memungkinkan para pengguna secara fleksibel mendapatkan kebutuhan mereka. Untuk mendukung dan mengendalikan aktivitas pengguna akhir bisa dilakukan dengan helpdesk. Pada helpdesk, para analis dan teknisi menjawab pertanyaan pegawai dengan tujuan mendorong, mendukung, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas pengguna akhir. Analis lini depan akan menggunakan perangkat lunak sistem canggih untuk menemukan jawaban atas pertanyaan pengguna. Sedangkan para teknisi lini kedua akan menangani pertanyaan yang lebih rumit.
Nah, helpdesk ini memiliki beberapa tugas. Yang pertama, menyelesaikan masalah, menyebarkan informasi, mengevaluasi produk hardware dan software baru, dan memberitahukan kepada para pengguna cara menggunakannya. Lalu yang kedua, membantu dalam pengembangan aplikasi, serta memberikan pemeliharaan dan dukungan teknis. Lalu yang keempat, mengembangkan dan menerapkan standar pembelian hardware dan software, dokumentasi, pengujian aplikasi, dan keamanan. Lalu ada juga tugas helpdesk yang lainnya, yaitu mengendalikan akses dan membagikan data korporasi di antara para pengguna akhir, dan juga memastikan bahwa data tersebut tidak diduplikasi dan akses terhadap data tetap rahasia dan dibatasi. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mengalihdayakan sistem. Nah, apa itu pengalidayaan atau outsourcing? Jadi, outsourcing adalah mempekerjakan perusahaan luar untuk menangani seluruh atau sebagian aktivitas pengolahan data organisasi. Nah, dalam mainframe persetujuan pengalidayaan atau outsourcing, pengalidaya atau outsourcer membeli komputer klien, mempekerjakan pegawai sistem informasi klien, dan mengelola sistem di situs klien atau memindahkan sistem tersebut ke komputer pengalih daya. Contoh dari pengalidayaan ini bisa dilihat di tahun 1989 ada Eastman Kodak yang mempekerjakan IBM untuk menjalankan operasi pengolahan datanya, diisi untuk menjalankan fungsi telekomunikasi, dan bisnis line untuk menjalankan operasi PC-nya. Nah, Kodak ini menahan peran perencanaan dan pengembangan sistem informasinya, dan pihak pengalidaya atau outsourcer menjalankan tanggung jawab implementasi dan operasi. Nah, hasilnya pengeluaran untuk komputer bisa turun menjadi 90% dan biaya operasinya juga menurun dari 10% sampai 20%. Nah, untuk keuntungan dan kerugian dari pengalidayaan akan dibahas di slide berikutnya. Yang selanjutnya ada keuntungan pengalidayaan. Yang pertama, solusi bisnis. Jadi, outsourcing merupakan strategi berlangsung dan sebuah solusi bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada kompetensi inti. Contohnya saja pada Kodak, berfokus pada hal-hal yang terbaik yang bisa dilakukannya dan menyerahkan pengolahan datanya ke perusahaan komputer yang memiliki kualifikasi. Nah, Kodak bekerja sama dengan para pengalih dayanya untuk mencapai tujuan strategis dan operasionalnya. Lalu yang kedua ada pemanfaatan aset. Organisasi meningkatkan posisi kasnya dan mengurangi biayanya dengan menjual aset ke pengalih daya. Contohnya pada Health Dimension yang mengalihdayakan pengolahan data 4 rumah sakitnya, sehingga ia bisa menggunakan sumber daya moneter terbatas untuk menghasilkan pendapatan. Lalu yang selanjutnya ada akses pada keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik. Contohnya pada Del Monte Foods yang beralih ke pengalidayaan karena biaya dan waktu yang dimanfaatkan tetap terjangkau, dapat terus meningkatkan teknologi secara signifikan. Lalu yang keempat ada biaya yang lebih rendah. Contohnya pada perusahaan IMB yang mengalihdayakan pemrograman ke perusahaan Cina dengan upah tenaga kerja Cina yang hanya 30% dari biaya di Amerika Serikat. Para pengalidaya menurunkan biaya dengan menstandarisasi aplikasi pengguna, membeli perangkat lunak dengan harga lama, memisahkan biaya pengembangan dan pemeliharaan antar proyek, dan beroperasi dengan volume yang lebih tinggi. Keuntungan yang kelima yaitu lebih sedikit waktu dan pengembangan. Nah, industri spesialis yang berpengalaman mengembangkan dan mengimplementasikan sistem dengan lebih cepat dan lebih efisien daripada staff in-house. Para outsourcer juga membantu memotong waktu melalui politik pengembangan sistem. Lalu keuntungan yang keenam adalah eliminasi penggunaan yang maksimal dan rendah. Bisnis musiman memerlukan sumber daya komputer yang signifikan selama beberapa waktu dalam setahun dan sedikit pada sisa tahun tersebut. Contohnya, dari Januari hingga Maret, komputer-komputer We at Liberty
operasi pada 80% kapasitas pemrosesan pesanan biji dan perkebunan serta pada 20% di sisa waktu. Nah, pengalidayaan ini memotong biaya pemrosesan pulpi hingga menjadi setengah biaya dengan cara membayar berdasarkan seberapa banyak sistem tersebut digunakan. Lalu keuntungan yang terakhir yaitu memfasilitasi perampingan. Perusahaan yang melakukan downsizing sering memiliki fungsi sia yang besar yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya pada General Dynamics melakukan downsizing secara dramatis karena reduksi pada pengeluaran industri pertahanan. Ia menandatangani sebuah kontrak pengalidayaan 10 tahun yang nilainya 3 miliar meskipun fungsi sistem informasinya diperingkatkan sebagai nomor 1 dalam industri pesawat luar angkasa. Ia juga menjual pusat datanya ke CSC dengan harga $200 juta dan mentransfer 2.600 pegawai ke CSC. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kerugian dari pengalidayaan. Yang pertama ada ketidakfleksibilitas. Nah, kontrak kebanyakan itu adalah untuk 10 tahun. Jika suatu perusahaan tidak puas atau memiliki perubahan struktural, kontrak tersebut akan sulit atau mahal untuk dibatalkan. Contohnya saja pada Integra Financial dan Equimark. Sebelum mereka bergabung, mereka telah memiliki kontrak dengan para pengalidaya yang berbeda. Nah, pembatalan salah satu dari kontrak tersebut itu menghabiskan biaya $4,5 juta. Yang kedua adalah hilangnya pengendalian. Sebuah perusahaan menjalankan risiko kehilangan pengendalian atas sistem dan datanya. Oleh karena itu, pada perjanjian pengalidayaan Ford, melarang CSC bekerja dengan produsen mobil lainnya. Lalu yang ketiga, mengurangi keuntungan kompetitif. Perusahaan mungkin mengalami kehilangan tentang cara sistem informasi akuntansinya menghasilkan keuntungan kompetitif. Para pengalidaya tidak memiliki motivasi untuk memenuhi tantangan kompetitif klien mereka. Nah, perusahaan bisa menanggulangi masalah tersebut dengan mengalidayakan proses bisnis standar seperti pengajian, pengeluaran kas, dan sebagainya, dan menyesuaikannya agar memberikan keunggulan kompetitif. Lalu yang keempat, yaitu sistem yang terkunci. Jadi untuk membatalkan pengalidayaan itu mahal dan sulit. Sebuah perusahaan mungkin harus membeli peralatan baru dan juga mempekerjakan seorang staf pengolahan data dan seringkali membutuhkan biaya yang mahal. Kerugian pengalidayaan yang kelima yaitu tujuan yang tak terpenuhi. Kritik dapat mengklaim beberapa manfaat pengalidayaan, misalnya seperti peningkatan efisiensi, dan itu merupakan mitos. Contohnya pada perusahaan USF&G yang membatalkan kontrol $100 juta dengan Cigna Information Service setelah 18 bulan, ketika Cigna tidak dapat membuat sistem tersebut bekerja dengan semestinya. Lalu kerugian yang keenam yaitu layanan yang buruk. Layanan yang buruk ini umumnya terjadi karena perubahan bisnis yang berjalan lamban atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali, serta peralihan ke teknologi baru yang direncanakan dengan buruk. Lalu yang terakhir ada peningkatan risiko. Proses bisnis outsourcing bisa mengarahkan sebuah perusahaan pada risiko operasional, keuangan, teknologi, strategi, personel, hukum, dan peraturan yang signifikan. Metode untuk meningkatkan pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi adalah proses yang kompleks dan sulit dan juga berisiko. Seiring berkembangnya waktu, industri software telah mengembangkan sejumlah teknik untuk menyederhanakan, meningkatkan, dan mempercepat proses pengembangan. Metode ini memiliki 4 bentuk. Bentuk pertama, manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis merupakan pendekatan yang meningkatkan dan mengoptimalkan proses bisnis organisasi yang didukung dengan teknologi. Prinsip penting manajemen proses bisnis. Terdapat 4 prinsip penting manajemen proses bisnis. Yang pertama, dapat memproduksi keunggulan kompetitif.
dalam hal ini membantu merespon terhadap perubahan yang terjadi pada pelanggan, pasar, dan regulasi. Yang kedua, dikelola dari ujung ke ujung, yang berarti tujuannya terarah, standar performanya telah ditentukan, dan monitor juga telah dilakukan. Yang ketiga, harus fleksibel, yang berarti mampu beradaptasi dan berkembang. Yang keempat, searah dengan kebutuhan dan strategi organisasi. Manajemen proses bisnis akan membantu efisiensi jika searah dengan strategi perusahaan atau organisasi. Sistem manajemen proses bisnis. Sistem ini mampu meningkatkan komunikasi, kolaborasi, otomatisasi aktivitas, dan menyatu dengan sistem lain dalam rantai nilai. Sistem ini memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, mesin proses untuk membuat model dan menjalankan aplikasi, termasuk aturan bisnis. Yang kedua, analisis bisnis untuk membantu mengidentifikasi dan bereaksi terhadap masalah, tren, dan peluang bisnis. Yang ketiga, alat kolaborasi untuk menghapus penghalang komunikasi. Yang keempat, pengelola konten untuk menyimpan dan mengamankan dokumen elektronik, gambar, dan file lainnya. Kontrol internal pada sistem manajemen proses bisnis. Sistem manajemen proses bisnis membantu proses bisnis organisasi, khususnya dalam tugas yang terpisah, seperti melakukan transfer item yang membutuhkan approval manager. Selain itu, sistem ini juga membantu melakukan kontrol aplikasi, mulai dari billing pelanggan hingga semua tugas selesai. Bentuk kedua, prototyping. Prototyping merupakan pendekatan desain sistem, di mana model kerja sistem yang disederhanakan dikembangkan. Pembuatan prototipe ini mempercepat beberapa analisis dan desain tugas, lalu membantu menangkap kebutuhan user, dan membantu pengembang serta user dalam membuat konseptual dan keputusan desain fisik. Langkah-langkah prototyping. Yang pertama, bertemu user untuk membahas ukuran dan cakupan sistem. Yang kedua, membentuk prototipe awal. Yang ketiga, developer menggunakan umpan balik untuk melakukan remodel. Remodel dilakukan hingga sistem ini dapat memenuhi keinginan para user. Yang keempat, menggunakan sistem prototipe yang telah disetujui. Kapan prototipe digunakan? Prototipe digunakan ketika ketidakpastian sangat tinggi, kemungkinan terjadinya kegagalan, dan SIA tidak bisa memvisualisasi dengan baik. Kelebihan dan kekurangan prototyping. Kelebihan, yang pertama, gambaran kebutuhan user lebih baik. Yang kedua, keterlibatan dan kepuasan user lebih tinggi. Yang ketiga, waktu pengembangan lebih cepat. Yang keempat, error lebih sedikit. Yang kelima, banyaknya kesempatan untuk berubah. Yang keenam, biaya yang dikeluarkan lebih murah. Kekurangannya, yang pertama, waktu user yang signifikan. Yang kedua, penggunaan sistem resource yang kurang efisien. Yang ketiga, reaksi sifat negatif. Yang keempat, pengembangan yang tak pernah berakhir. Yang kelima, pengujian dan dokumentasi yang tidak memadai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metodologi tangguh atau Agile Methodologies. Salah satu masalah dengan pendekatan pengembangan perangkat lunak tradisional atau biasa dikenal dengan pendekatan air terjun adalah menganggap tidak ada persyaratan yang berubah saat merancang suatu sistem. Namun, fakta yang terjadi adalah banyak proyek pengembangan sistem di mana terdapat perubahan pada persyaratan sesuai dengan kebutuhan pengguna dikarenakan seringkali pengguna tidak paham dengan hal-hal yang mereka mau dari perangkat lunak. Dengan kata lain, pada saat proses pengembangan perangkat lunak berlangsung, mereka menemukan kebutuhan yang berbeda seiring dengan perubahan teknologi sangat cepat. Sehingga, banyak hal yang dapat dicapai dengan teknologi. Dalam hal ini, adanya perubahan cepat dalam persyaratan dan teknologi membuat kebutuhan untuk siklus hidup produk yang lebih singkat seringkali tidak cocok dengan metodologi pengembangan perangkat lunak tradisional. Banyak dari pengembang sistem menginginkan metodologi pengembangan yang dapat dilakukan secara berulang seiring dengan adanya perubahan persyaratan yang dibutuhkan oleh pengguna daripada membatasi dan yang lebih mampu mengatasi minimnya perkiraan dalam pengembangan perangkat lunak.
Mereka menginginkan proses pengembangan yang dirancang untuk menghasilkan versi yang sering dipakai dalam sistem kerja. Dengan kata lain, mereka lebih suka melakukan perubahan yang lebih kecil namun berulang dan bertahap daripada sekali tetapi terjadi perubahan yang besar dalam perangkat lunak. Maka, antara pengguna dan pengembang harus saling bekerja sama untuk menghasilkan sistem yang diinginkan. Pada tahun 2001, para pendukung proses pengembangan secara berulang memperkenalkan pengembangan tangguh, filosofi panduan, dan beberapa prinsip untuk mengembangkan sistem informasi di lingkungan yang tidak dikenal dan berubah dengan cepat. Menurut filosofi pengembangan tangguh, lebih penting untuk menanggapi perubahan daripada mengikuti rencana atau jadwal yang telah ditentukan, menekankan individu dan interaksi daripada proses alat dan kontrol pengembangan, menekankan kolaborasi pelanggan daripada negosiasi kontrak, dan menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas daripada menghasilkan dokumentasi perangkat lunak yang baik. Terdapat beberapa metodologi pengembangan yang menggunakan prinsip-prinsip pengembangan tangguh. Namun, pada bab ini kita akan membahas prinsip Scrum, Extreme Programming, dan proses terpadu. Selanjutnya, metodologi pengembangan pertama yaitu Scrum. Scrum ini merupakan sebuah proses yang mengayomi pelanggan yang cenderung berubah pikiran terhadap apa yang mereka butuhkan atau inginkan. Fokus utama dari pengembangan ini yaitu fleksibilitas, tanggap dengan persyaratan baru, adaptif dengan perubahan teknologi yang berkembang, dan cepat memberikan sistem yang dapat dievaluasi oleh pelanggan. Metodologi Scrum ini merupakan metodologi yang melibatkan tim pengembangan perangkat lunak yang bekerja bersama dalam proses yang intens tetapi relatif singkat untuk mencapai tujuan bersama. Proses Scrum ini dilakukan secara berulang dan inkremental dengan anggota tim bertemu setiap hari dalam komunikasi tatap muka sampai pengembangan selesai. Mereka yang terlibat dalam pengembangan Scrum harus siap menerima pelanggan yang tidak terlalu paham atau mampu menjelaskan semua kebutuhan sistem mereka. Namun sebaliknya, para pengembang Scrum ini berfokus pada fleksibilitas, tanggap akan persyaratan baru, adaptif dengan perubahan yang berkembang dalam teknologi dan kondisi pasar, serta sistem akan diberikan dengan cepat pada pelanggan untuk dievaluasi. Dalam proses Scrum, terdapat 3 peran utama, yaitu yang pertama, pemilik produk, yang kedua, tim Scrum, dan yang ketiga, Master Scrum. Yang pertama, pemilik produk. Pemilik produk ini merupakan pelanggan yang bertanggung jawab untuk memastikan tim Scrum dalam menghasilkan hal-hal yang dibutuhkan. Nah, pemilik produk ini bekerja sama dengan pengguna sistem untuk menuliskan deskripsi pengguna yang akan dimasukkan ke dalam sistem, kemudian menempatkannya di backlog produk. Backlog produk merupakan item yang menunggu untuk dikembangkan. Kemudian, item backlog tadi diprioritaskan agar tim tahu apa yang dikembangkan selanjutnya. Nah, pemilik produk ini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk fokus pada sisi bisnis dari proyek pengembangan. Selain itu, bekerja dengan pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis mereka dan sebagai perantara komunikasi pengguna dengan tim Scrum. Selanjutnya yang kedua, tim Scrum. Nah, tim Scrum ini merupakan kelompok kecil hingga 9 pengembang lintas fungsi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, menguji, dan mengirimkan perangkat lunak pada akhir sprint Scrum. Nah, sprint ini merupakan periode waktu yang telah ditentukan sebelumnya, pada umumnya antara 1 hingga 4 minggu, di mana tim bekerja pada satu atau lebih item prioritas tinggi dalam produk backlog. Siapa saja yang akan melakukan perubahan harus meminta pemilik produk untuk menambahkan ke produk backlog. Setiap sprint dimulai dengan acara perencanaan di mana tim menentukan tujuan dan hasil sprint dan mengakhirinya dengan meninjau sprint untuk menentukan bagaimana meningkatkan sprint berikutnya. Selanjutnya, Scrum Master. Scrum Master ini merupakan fasilitator Scrum yang memastikan praktek Scrum dilakukan dan membantu tim mengatur dirinya sendiri. Nah, Scrum Master ini bertindak sebagai penyangga antara tim dan pengaruh yang dapat menghilangkan hambatan kemampuan tim untuk mencapai tujuannya dan menghasilkan sprint. Scrum Master ini bekerja dengan pemilik produk untuk memastikan jaminan simpanan produk dirawat dengan baik. Selain itu, Scrum Master mengadakan pertemuan Scrum harian singkat dengan semua anggota tim untuk melaporkan kemajuan yang dibuat sehari sebelumnya, apa yang akan mereka kerjakan pada hari itu, dan bantuan apa yang mereka butuhkan dari Scrum Master untuk menghilangkan hambatan.
Metodologi pengembangan selanjutnya yaitu pemrograman ekstrim. Pemrograman ekstrim merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang dirancang untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi dan juga produktif dengan cara mengambil elemen bermanfaat dan mengambil praktik terbaik dari pengembangan perangkat lunak tradisional ke tingkat ekstrim. Selanjutnya, terdapat beberapa karakteristik penting dari pemrograman ekstrim. Yang pertama, menggunakan tim pemrograman sebanyak 2 orang. Yang kedua, mengakui bahwa adanya perubahan pada persyaratan sistem merupakan hal yang normal dan dapat diterima dalam pengembangan perangkat lunak. Pemrograman ekstrim juga merangkul perubahan dan mengabaikan pernyataan bahwa seperangkat persyaratan yang stabil dapat diproduksi selama fase perencanaan awal pengembangan. Selanjutnya, menggunakan siklus pengembangan yang singkat dan juga membuat banyak perubahan kecil serta bertahap ketimbang beberapa perubahan besar. Hal ini memungkinkan pelanggan lebih mengontrol proses pengembangan perangkat lunak dan juga dapat mengurangi biaya perubahan serta meningkatkan produktivitas pengembangan. Selanjutnya, perancangan dan pengembangan perangkat lunak dapat dimulai dengan solusi paling sederhana dan hanya menambahkan fungsionalitas tambahan sesuai kebutuhan. Kemudian, mencoba merancang dan mengkodekan persyaratan masa depan yang tidak pasti ataupun kompleks dengan menunda fitur penting yang beresiko menghabiskan sumber daya untuk fitur yang mungkin tidak diperlukan atau diinginkan. Selanjutnya, menggunakan kode sebagai alat komunikasi terhadap pemikiran mengenai masalah pemrograman yang kompleks atau sulit dipahami. Karena terkadang kode yang jelas dan ringkas dapat menjelaskan masalah dengan lebih baik daripada deskripsi tertulis ataupun lisan tentang masalah tersebut. Di samping itu, pemrograman lain dapat memberikan umpan balik tentang kode ini dengan mengkodekan pemikiran mereka terkait dengan masalah tersebut. Karakteristik selanjutnya yaitu memerlukan pemrograman untuk mendengarkan kebutuhan pelanggan dan juga memahami proses bisnis mereka. Karakteristik selanjutnya yaitu melakukan pengujian terhadap setiap bagian kode yang ditulis sebelum mengembangkan fitur tambahan untuk menghilangkan sebanyak mungkin kekurangan pengkodean. Nah, pada pemrograman akan dibuat tes otomatis sebanyak mungkin untuk mencoba memecahkan kode tersebut. Terdapat tes unit yang membantu menentukan apakah fitur yang diberikan berfungsi sebagaimana yang dimaksud. Kemudian ada tes penerimaan yang digunakan untuk memverifikasi bahwa kode memenuhi persyaratan aktual pelanggan. Dan terdapat tes integrasi seluruh sistem yang digunakan untuk memeriksa antarmuka yang tidak cocok antara segmen kode. Karakteristik selanjutnya yaitu memerlukan komunikasi dan juga respon yang cepat antara pelanggan, pengembang, dan juga penguji. Pelanggan memberikan informasi terkait kebutuhan mereka dan membantu mengembangkan tes penerimaan yang terjadi setiap beberapa minggu, sehingga mereka dapat dengan mudah memperbaiki kekurangan desain dan mengarahkan pengembangan. Sedangkan pengembang memperkirakan biaya dan juga waktu yang diperlukan untuk menerapkan persyaratan baru dan memberikan informasinya kepada pelanggan. Selain itu, pengembang juga membutuhkan respon dari penguji untuk memperbaiki kesalahan atau kelemahan yang ditemukan selama pengujian. Selanjutnya, karakteristik yang terakhir yaitu mengatur logika sistem. Hal ini digunakan untuk mencegah ketergantungan sistem sehingga perubahan di satu bagian sistem tidak akan mempengaruhi bagian lain dari suatu sistem. Metodologi pengembangan selanjutnya yaitu proses terpadu. Nah, proses terpadu ini merupakan kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari 4 fase. Di antaranya, yang pertama, fase permulaan. Fase permulaan ini merupakan fase yang paling pendek di antara 4 fase. Pada fase ini dilakukan penentuan ruang lingkup proyek, kemudian mengidentifikasi persyaratan dan risiko utama awal, kemudian ada penentuan kelayakan proyek, dan yang terakhir membuat kasus bisnis untuk pengembangan proyek. Fase selanjutnya yaitu fase elaborasi. Fase elaborasi ini merupakan fase terpanjang kedua dan beberapa orang menganggap fase ini merupakan fase yang paling penting. Nah, dalam fase ini dilakukan pengembangan persyaratan pengguna yang terperinci dan juga menentukan cara mengatasi faktor risiko yang diketahui dengan risiko terpenting ditangani terlebih dahulu. Kemudian,
menentukan arsitektur sistem dan memvalidasinya menggunakan baseline arsitektur yang dapat dieksekusi, yang merupakan implementasi parsial dari sistem yang mencakup semua komponen arsitektur yang signifikan, dan juga menunjukkan bahwa arsitektur mendukung fungsionalitas sistem utama dan akan menghasilkan kinerja serta skalabilitas yang diinginkan dengan biaya yang dapat diterima. Fase ini diakhiri dengan rencana untuk fase konstruksi. Fase ini merupakan fase terpanjang di mana sistem dikodekan dan dibangun menggunakan fondasi yang dibuat pada fase elaborasi. Sistem dibangun dan diimplementasikan dalam serangkaian iterasi pendek yang masing-masing menghasilkan rilis perangkat lunak yang dapat dieksekusi. Nah, fase ini berakhir dengan versi beta dari perangkat lunak yang akan digunakan selama fase transisi. Fase yang terakhir yaitu fase transisi, di mana sistem dibuat tersedia untuk pengguna sistem. Konversi sistem dan pelatihan pengguna juga berlangsung selama transisi. Nah, fase transisi ini seringkali mencakup beberapa iterasi dan juga respon pengguna selama fase transisi awal yang digunakan untuk menyempurnakan sistem pada fase transisi selanjutnya. Fase transisi selesai ketika sistem memenuhi harapan pengguna dan kriteria uji penerimaan terpenuhi. Materi selanjutnya yaitu rekayasa perangkat lunak dibantu komputer. Rekayasa perangkat lunak dibantu komputer ini merupakan sebuah paket alat terintegrasi yang digunakan oleh para pendesain kompeten untuk membantu merencanakan, menganalisis, mendesain, memprogram, dan memelihara sebuah sistem informasi. Perangkat lunak ini memang didesain secara khusus memiliki berbagai peralatan atau tools untuk perencanaan strategis, manajemen proyek dan sistem, desain database, tata letak penyaringan dan laporan, serta penghasil kode otomatis. Nah, berikut ini merupakan keuntungan dari penggunaan alat-alat rekayasa perangkat lunak yang dibantu oleh komputer. Yang pertama, dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas program. Yang ketiga, dapat menghemat biaya. Yang keempat, dapat meningkatkan prosedur pengendalian. Dan yang terakhir, yaitu menyederhanakan dokumentasi. Untuk keuntungan peningkatan produktivitas, jadi rekayasa perangkat lunak yang berbasis komputer ini dapat menghasilkan kode bebas book dari spesifikasi sistem dan juga dapat mengotomatisasi tugas yang berulang ataupun tugas yang sama. Selanjutnya, untuk keuntungan peningkatan kualitas program, jadi alat rekayasa perangkat lunak yang berbasis komputer ini dapat menyederhanakan penegakan standar pengembangan terstruktur, kemudian memeriksa keakuratan internal desain dan juga mendeteksi inkonsistensi. Untuk keuntungan penghematan biaya, jadi rekayasa perangkat lunak ini dapat menghemat antara 80% hingga 90% yang dilaporkan. Untuk keuntungan yang selanjutnya yaitu keuntungan prosedur kontrol yang ditingkatkan. Jadi rekayasa perangkat lunak pada komputer ini dapat mendorong kontrol sistem, langkah-langkah keamanan dan juga kemampuan audit sistem serta prosedur penanganan kesalahan pada awal proses desain. Ada keuntungan yang terakhir yaitu dokumentasi yang disederhanakan. Jadi rekayasa perangkat lunak yang berbasis komputer ini dapat secara otomatis mendokumentasikan sistem saat pengembangan sedang berlangsung. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.